Kasus kanker pada orang di bawah usia 50 tahun semakin meningkat dengan pesat. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa pola makan sehari-hari menjadi salah satu faktor utama di balik tren yang mengkhawatirkan ini. Sel-sel kanker mengonsumsi gula dengan sangat rakus, jauh melebihi kebutuhan sel normal. Ini menjelaskan mengapa makanan tinggi gula dapat menjadi bahan bakar bagi pertumbuhan tumor ganas dalam tubuh. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar buah apa yang paling sering kamu konsumsi dalam seminggu terakhir. Jika kita ingin memperlambat perkembangan sel kanker, langkah pertama yang bisa dilakukan adalah mengurangi konsumsi karbohidrat olahan. Roti dan tepung putih, permen, minuman manis, dan produk makanan ultraproses sebaiknya dibatasi. Kebiasaan mengonsumsi gula olahan, selai, atau buah kaleng secara teratur tanpa disadari bisa menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan sel abnormal. Namun jangan khawatir, ada kabar baik untuk kita semua. Alam telah menyediakan obat dalam bentuk buah-buahan yang memiliki kekuatan luar biasa. Beberapa di antaranya mungkin sudah familiar, tetapi khasiatnya dalam melawan kanker belum banyak diketahui. Mari kita telusuri 6 buah yang memiliki kemampuan menghambat pertumbuhan sel kanker dan memperkuat sistem pertahanan tubuh secara alami. 1. Grapefruit atau pomelo. Grapefruit, yang juga dikenal sebagai pomelo, adalah sekutu yang tangguh dalam pertempuran melawan kanker. Buah menyegarkan ini menyimpan segudang nutrisi penting yang bekerja bersama melindungi tubuh dari dalam. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa hanya 100 gram pomelo merah muda mengandung jumlah likopen yang mengesankan. Likopen adalah antioksidan kuat yang membersihkan tubuh dari dalam dan melindungi sel-sel dari kerusakan akibat radikal bebas. Selain itu, grapefruit kaya akan naringenin, senyawa yang secara aktif menghambat pertumbuhan sel kanker dan mendorong kematian sel-sel abnormal. Artinya, mengonsumsi buah ini dapat membantu mengendalikan perkembangan penyakit dalam tubuh. Manfaat grapefruit tidak berhenti di situ. Kandungan vitamin C-nya yang tinggi memperkuat sistem kekebalan tubuh dan merangsang produksi kolagen. Yang lebih penting lagi, buah ini mengurangi peradangan kronis, faktor yang jika terus-menerus hadir dapat meningkatkan risiko berbagai jenis kanker. Untuk melengkapi, serat yang terdapat dalam grapefruit meningkatkan kesehatan pencernaan dan membantu mengeluarkan racun yang dapat memicu pertumbuhan sel abnormal. Berapa banyak yang sebaiknya dikonsumsi per hari? Setengah buah grapefruit atau sekitar 200 gram per hari sudah cukup memberikan nutrisi yang diperlukan tanpa menyebabkan lonjakan gula darah. Perhatian penting bagi mereka yang mengonsumsi obat-obatan untuk jantung, kolesterol, atau pengencer darah. Konsultasikan dengan dokter sebelum menambahkan grapefruit dalam diet, karena buah ini dapat berinteraksi dengan beberapa jenis obat. 2. Apel. Apel sering disebut sebagai perisai alami melawan tumor. Ungkapan, 1 apel sehari membuat dokter menjauh, ternyata bukan sekadar mitos belaka. Ilmu pengetahuan modern telah membuktikan bahwa buah ini memiliki efek pelindung yang kuat terhadap berbagai jenis kanker. Apel mengandung lebih dari 300 senyawa bioaktif, dan banyak diantaranya memiliki sifat antiinflamasi, antioksidan, dan anti-kanker. Di antara yang paling menonjol adalah quercetin, senyawa yang dapat menghambat pertumbuhan sel kanker di prostat dan usus besar. Selain itu, senyawa lain dalam buah ini terbukti membantu menghancurkan tumor di hati. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi apel secara teratur dapat mengurangi risiko kanker paru-paru hingga tingkat yang signifikan. Namun, banyak orang melakukan kesalahan saat mengonsumsi apel. Untuk mendapatkan manfaat maksimal, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, makanlah apel beserta kulitnya. Sebagian besar senyawa anti-kanker terkonsentrasi di kulit atau daging yang dekat dengan kulit. Kedua, pilihlah apel organik bila memungkinkan untuk menghindari pestisida. Ketiga, konsumsilah apel segera setelah dipotong, karena terpapar udara terlalu lama dapat mengurangi potensi manfaatnya. Keempat, cobalah menambahkan sedikit kayu manis pada apel, karena kombinasi ini meningkatkan rasa dan bahkan meningkatkan efek antiinflamasi. Jumlah ideal konsumsi apel adalah 1 hingga 2 buah per hari, selalu dengan kulitnya. Ini memastikan penyerapan nutrisi yang optimal tanpa menyebabkan lonjakan gula darah. Namun, penting untuk memvariasikan buah sepanjang minggu untuk menjaga pola makan yang seimbang. 3. Anggur. Anggur mungkin tampak kecil, namun kekuatannya dalam melawan kanker sangatlah besar. Buah yang lezat dan harum ini mengandung senyawa yang sangat bermanfaat untuk kesehatan, terutama pada varietas yang lebih gelap seperti anggur merah dan ungu. Anggur kaya akan resveratrol,
antioksidan yang sangat kuat yang bekerja memperlambat pertumbuhan sel kanker, mencegah perkembangannya, dan menghambat penyebarannya ke seluruh tubuh. Selain itu, senyawa ini memperkuat sistem kekebalan tubuh, membantu mendeteksi sel abnormal sebelum gejala pertama muncul. Flavonoid yang terdapat pada anggur juga memainkan peran penting dalam melawan kanker. Mereka mengurangi peradangan, melindungi DNA dari kerusakan, dan menghalangi pembentukan pembuluh darah baru yang memberi makan tumor. Berapa banyak anggur yang sebaiknya dikonsumsi per hari? Jumlah ideal berkisar antara 100 hingga 150 gram per hari, yang setara dengan sekitar 30 anggur ukuran sedang. Namun, ada kesalahan umum yang sering dilakukan. Banyak orang mengupas anggur dan membuang bijinya, padahal di bagian-bagian inilah terkonsentrasi sebagian besar senyawa anti kanker. Untuk mendapatkan manfaat maksimal, yang terbaik adalah mengonsumsi anggur utuh atau menambahkannya dalam jus atau smoothie. Pola makan dapat menjadi senjata yang ampuh dalam melawan kanker. Perubahan kecil dalam diet harian dapat membuat perbedaan besar dalam pencegahan dan pertempuran terhadap penyakit ini. Bagaimana jika kita mulai memasukkan buah-buahan yang kuat ini dalam rutinitas makanan sehari-hari? 4. Pisang. Pisang adalah superfood sejati yang penuh dengan nutrisi penting, mineral, dan antioksidan yang memperkuat pertahanan tubuh melawan kanker. Salah satu rahasia besar pisang adalah kandungan lektin, protein tanaman yang dalam berbagai studi terbukti mengurangi pertumbuhan sel kanker. Selain itu, buah ini membantu sistem kekebalan tubuh mengenali sel-sel abnormal sebelum mereka berubah menjadi tumor. Pisang juga kaya akan vitamin C yang melindungi setiap sel tubuh dari kerusakan akibat faktor eksternal yang bisa memicu kanker. Berapa banyak pisang yang sebaiknya dikonsumsi per hari? Para ahli gizi merekomendasikan 1 hingga 2 pisang yang sedikit hijau per hari. Versi yang belum terlalu matang ini memiliki indeks glikemik yang lebih rendah, sehingga tidak menyebabkan lonjakan gula darah yang signifikan. Bagi penderita diabetes, sangat disarankan untuk memilih pisang yang belum terlalu matang. Pisang dengan noda coklat mengandung lebih banyak gula yang cepat tersedia dalam tubuh, yang mungkin tidak ideal untuk kondisi tersebut. Ada beberapa trik untuk mengoptimalkan penyerapan nutrisi pisang. Salah satunya adalah dengan menggabungkannya dengan lemak sehat seperti alpukat, biji chia, atau biji rami yang telah dihancurkan. Strategi ini meningkatkan penyerapan vitamin di usus. Cara lain yang sangat baik untuk mengonsumsi pisang adalah dengan membekukan potongan-potongannya untuk digunakan dalam smoothie dan jus. Metode ini memastikan nutrisi mereka tetap terjaga sambil memberikan sensasi yang menyegarkan. 5. Kiwi. Kiwi sering disebut sebagai intan hijau dari alam. Jika ada buah yang diremehkan dalam melawan kanker, itu adalah kiwi. Buah ini merupakan koktail sejati dari nutrisi, sangat kaya akan vitamin C, bahkan lebih banyak daripada jeruk, vitamin E, serat, dan polifenol. Kombinasi senyawa ini bekerja memperkuat sistem kekebalan tubuh dan langsung bertindak untuk menghilangkan sel kanker, terutama yang berhubungan dengan kanker usus, perut, dan paru-paru. Selain itu, serat dari kiwi mendukung pencernaan yang sehat dan membantu mengeluarkan racun dari tubuh. Keuntungan luar biasa lainnya adalah bahwa buah ini mengandung actinidin, enzim yang memudahkan pencernaan dan meningkatkan penyerapan nutrisi penting. Ini sangat bermanfaat bagi mereka yang memiliki masalah pencernaan. Bagaimana cara mengonsumsi kiwi untuk memanfaatkan semua manfaatnya? Idealnya, konsumsilah 1 hingga 2 buah kiwi per hari untuk menjaga tubuh tetap terlindungi. Pilihlah kiwi dengan daging emas atau kuning karena varietas ini mengandung lebih banyak polifenol dan vitamin. Untuk mengoptimalkan penyerapan nutrisi, makanlah kiwi saat perut kosong atau 30 menit sebelum makan. Ada rahasia yang sedikit orang ketahui. Kulit kiwi sebenarnya bisa dimakan dan kaya akan serat dan antioksidan. Meskipun tekstur kulitnya mungkin terasa sedikit aneh di lidah, Anda bisa mengonsumsinya setelah membersihkan dan menggosoknya sedikit. Alternatif lain adalah mencampurkan kiwi dengan yogurt alami atau menambahkannya ke dalam smoothie untuk menutupi tekstur kulitnya. 6. Semangka. Semangka adalah superfood penyegar yang menyimpan kekuatan besar dalam melawan kanker. Buah ini merupakan penangkal yang sangat kuat terhadap radikal bebas, salah satu penyebab utama kanker. Percaya atau tidak, semangka mengandung 40% lebih banyak likopen daripada tomat matang. Likopen sangat efektif dalam mencegah kanker prostat, paru-paru, dan payudara. Selain itu, semangka mengandung citruline, senyawa alami yang memperkuat sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan sirkulasi darah. Ada satu detail yang sedikit orang ketahui.
Biji semangka kaya akan zinc dan magnesium, mineral penting untuk menyeimbangkan pertahanan tubuh dan mencegah mutasi genetik yang dapat menyebabkan kanker. Jadi jangan buru-buru membuang biji saat menikmati buah merah ini. Bagaimana cara mengonsumsi semangka dengan benar? Para ahli merekomendasikan 200 hingga 300 gram per hari, atau sekitar 1 cangkir potongan dadu. Ini cukup untuk memanfaatkan manfaatnya tanpa mempengaruhi kadar gula darah secara signifikan. Beberapa tips untuk memaksimalkan manfaat semangka. Pilihlah yang matang dengan warna merah pekat, karena mengandung lebih banyak likopen. Gabungkan semangka dengan biji chia, biji rami, atau sedikit minyak zaitun, karena likopen larut dalam lemak dan penyerapannya akan lebih efisien dengan cara ini. Dan ingat, jangan buang bijinya. Anda bisa menjemur, menghancurkan, atau menambahkan sedikit biji semangka ke dalam makanan untuk mendapatkan manfaat tambahan dari mineralnya yang berharga. Menambahkan keenam buah-buahan ini ke dalam pola makan sehari-hari bisa menjadi salah satu langkah cerdas untuk memperkuat tubuh dan menciptakan pertahanan alami melawan kanker. Kunci utamanya adalah variasi. Bergantilah di antara buah-buahan ini sepanjang minggu untuk mendapatkan semua manfaatnya dan melindungi kesehatan secara menyeluruh. Selain mengonsumsi buah-buahan anti kanker ini, penting juga untuk menerapkan gaya hidup sehat secara keseluruhan. Pastikan untuk mendapatkan cukup olahraga, tidur yang berkualitas, dan mengelola stres dengan baik. Hindari juga paparan zat-zat karsinogenik seperti asap rokok, polusi udara berlebih, dan bahan kimia berbahaya. Kombinasi dari pola makan sehat dan gaya hidup positif akan memberikan perlindungan terbaik bagi tubuh. Ingatlah bahwa pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan. Dengan mengonsumsi makanan yang tepat dan hidup dengan pola yang sehat, kita dapat mengurangi risiko terkena berbagai penyakit, termasuk kanker. Apakah ada orang terdekat yang bisa mendapat manfaat dari informasi ini? Perubahan kecil dalam pola makan bisa membawa perbedaan besar bagi kesehatan. Bagikan pengetahuan ini kepada mereka yang Anda sayangi. Kalau kamu merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like dan bagikan ke teman atau keluarga yang mungkin membutuhkannya. Tuliskan juga pendapatmu di kolom komentar. Buah apa yang paling sering kamu konsumsi dan bagaimana cara kamu menyajikannya? Pastikan juga untuk subscribe ke channel Sehat dalam 2 minggu agar kamu tidak ketinggalan informasi kesehatan menarik lainnya. Konten-konten edukatif seperti ini akan terus kami bagikan di Sehat dalam 2 minggu. Jadi pastikan kamu tetap mengikuti kami untuk mendapatkan tips kesehatan terbaik. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya di channel Sehat dalam 2 minggu. Jangan lupa untuk tetap sehat, tetap bahagia, dan selalu jaga pola makan kamu.